dari Injil Yohanes, tidak dari Injil lain. Kita lihat dulu Injil Yohanes. Sekitar 3 bulan lalu di Bandung saya memberikan penyuluhan bagi satu komunitas gereja dan sampai 80 orang mereka setia 4 kali topik mengenai studi karakter beberapa tokoh di Injil Yohanes. Wah, itu luar biasa. Setiap hari Rabu. Kemudian baru bulan lalu saya memberikan penyuluhan bagaimana kita memahami Alkitab dari Injil, surat kiriman, itu yang kita bahas selama 4 kali. Juga untuk pimpinan gereja dan untuk warga jemaah. Wah, banyak orang memperolehnya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, Injil Yohanes, di situ banyak cerita Tuhan Yesus banyak di sini. Ya. Cerita di pasal 1 cerita bagaimana Yohanes Pembaptis memperkenalkan dirinya. Coba dulu kita lihat ya, dari ayat 19 sampai dengan 34 Yohanes memperkenalkan siapa dirinya. Lalu ada pasal 1 ayat 35. Kalau saudara lihat pasal 1 ayat 35 sampai dengan ayat 51, bagaimana 4 murid pertama Tuhan Yesus berjumpa dengan dia. Itu cerita. Terus kemudian ada ada cerita pernikahan di kota Kana. Nggak tahu apakah saudara sering membahkan ini, membawanya renungan. Ya. Bagaimana kayaknya cerita Tuhan Yesus dalam pasal 2 ini membangun kerohanian kita, bahkan membangun semangat kita, pengharapan kita bahwa Tuhan Yesus baik, mau menolong orang yang dalam keadaan krisis seperti krisis di kota Kana yang gambar sebelah kiri. Oh iya, ini maksud saya. Nah, jadi perkawinan di kota Kana. Lalu kemudian ada lagi cerita penyucian bait Allah, pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Menarik juga kita lihat cerita ini. Kalau dalam bahasa hermeneutik namanya itu naratif, ya, teks naratif atau perikop Alkitab yang naratif bersifat menceritakan. Beda dengan surat kiriman. Surat kiriman Paulus, misalnya Roma, 1-2 Korintus, itu surat kiriman. Kalau yang di Injil ini, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kita tahu namanya adalah kitab-kitab naratif perjanjian baru. Kemudian pasal 3 ini kan ada percakapan Korintus dengan Tuhan Yesus. Ini cerita, tapi bentuk dialog percakapan. Nah, ini kaya sekali, luar biasa. Kemudian pasal 4 cerita bagaimana Tuhan Yesus di Samaria, cerita Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang 38 tahun, cerita orang menjamu tamunya 5.000 orang, cerita Tuhan Yesus berjalan di air, cerita Tuhan Yesus memerdekakan perempuan berzina, cerita Tuhan Yesus memerdekakan mata orang buta, cerita Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, cerita Tuhan Yesus diurapi Maria, cerita Tuhan mengamalkan diri bagi Maria Magdalena, dan ada lagi cerita Tuhan Yesus tentang kematian sengsaranya itu di pasal 18. Banyak cerita Tuhan Yesus. Harusnya kita kagum dengan cerita ini. Nggak tahu apakah Bapak Ibu sering berkhotbah dan cerita Tuhan Yesus, atau dianggap itu biasa saja. Kalau saya mengatakan harus. Ya. Saya berterima kasih di gereja kami, saya bekerja di gereja Kristen Indonesia, Jawa Barat. Di gereja kami itu selalu khotbahnya tiap minggu itu dari kitab Injil, cerita Tuhan Yesus. Ada bacaan Alkitabnya ada 4. Pertama ada cerita perjanjian lama yang mendukung perjanjian baru khotbah hari ini. Lalu baca Mazmur tadi seperti tadi. Jadi apa itu? Leksitoria. Jadi ya, dari perjanjian lama, kemudian ada Mazmur, terus ada surat kiriman.
Bagi saya itu senang saya, karena menurut hemat saya kita harus bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau dulu dibaca 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Kalau ada mahasiswa baca, saya senang sekali. Kencang bacanya. 2 Petrus 3 ayat 18. Ini penting sekali. 2 Petrus 3 ayat 18. Kalau ada berdiri langsung bacakan tadi. Silakan. Berdiri. Di tempatnya saja ya, berdiri saja. Kencang bacanya. Kencang atau keras? 2 Petrus 3 ayat 18 dengan firman Tuhan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai. Bertumbuhlah dalam kasih karunia satu, karena kita hidup oleh kasih karunia. Keselamatan itu pengampunan dosa, jalan masuk surga karena kasih karunia. Bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini penting sekali di akhir zaman ini kita bertumbuh dalam pengenalan. Maka narasi ini, kita cerita ini menolong kita untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus supaya sesuai dengan tema memaknai tantangan hidup dalam perang hikmat Tuhan Yesus. Kalau ada krisis kekurangan, jangan langsung berantem, berkelahi. Karena misalnya di kota Kana ada krisis. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan solusi terhadap krisis di kota Kana? Kan gitu ya. Jadi kita bisa melihat teladan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus menghadapi penderitaan, penganiayaan, penghakiman, penghukuman di Yohanes pasal 18, 19. Bagaimana dia dikhianati oleh Yudas. Itulah hikmat dari Tuhan Yesus. Jadi banyak kita belajar. Saya sudah mengikut Tuhan Yesus memperbaharui hidup saya tahun 1976. Saya sudah mengikuti katekisasi sini. Bapak saya Rohanian HKBP. Saya kuliah ke Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung supaya saya menjadi guru kimia dan betul jadi guru kimia, gitu ya. Dan saya pada waktu kuliah di situlah semester 1 mengalami pembaharuan. Dan kemudian jika cerita jadi pelayan Tuhan full time itu 1981 sampai sekarang. Kebanggaan saya adalah 2 Petrus 3:18. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita bertumbuh makin mengenal Dia, banyak pikiran-pikiran cerdas dibuatnya. Cara menghadapi masalah, cara mengajar, cara dia menghadapi pengkritiknya, cara dia menghadapi pengkritiknya, cara dia menghadapi perempuan, cara dia menghadapi penguasa kayak Pilatus. Saya luar biasa. Jadi itu sebabnya tema ini. Saya di Tiranus ada mata kuliah saya wajib mahasiswa ini S2 khususnya wajib mengikuti mata kuliah kehidupan Yesus di masa pluralisme agama. Wajib. Jadi saya pemerintah Tuhan Yesus. Ya, saya senang sekali. Saya bisa survive begini karena Tuhan Yesus. Bukan yang lain-lain. Perlu belajar teologianya Calvin, siapa-siapa saja, Martin Luther, siapa saja perlu. Tapi jangan lupakan Tuhan Yesus. Ya, kalau soal belajar teologi, ya saya pasti belajar teologi macam-macam, teologi yang berusaha, macam-macam. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita harus belajar mengenal Tuhan Yesus? Alasannya adalah karena kita menggembalakan gereja, menggembalakan anak-anak, menggembalakan remaja di sekolah,
kawan-kawan. Inilah tugas Tuhan Yesus yang diberikan dari Injil Yohanes. Kalau dari Matius nanti beda lagi 28 ya. 28. Pergilah, jadikanlah sebuah bangsa seperti baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan padamu. Ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, itu Matius. Tapi makanya saya katakan kita coba dari Injil Yohanes. Saya senang sekali melihat salah satu tugas diberikan Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-domba. Kasih mereka makan. Kayak ini ya, ilustrasi itu domba-domba dikasih makan oleh gembala. Bapak-bapak pendeta, saya guru, saya sering berkhotbah, hampir tiap minggu saya khotbah. Jadi walaupun saya tidak pegang jemaat dalam grup, tapi saya berkhotbah. Macam-macam gereja pula gitu ya. Jadi selalu khotbah saya tentang mengajak orang tentang Tuhan Yesus. Khotbah saya hari Minggu lalu, saya mengajak jemaat mengenal refreshing Tuhan Yesus gembala kita. Nah, saya refreshing 1 jam khotbah. Ada satu gereja kalau saya khotbah kurang dari 1 jam mereka marah sama saya. Bapak mau kemana? Karena Bapak sudah pulang. Kita butuh makan. Makan dari firman Tuhan. Nah, itu gereja yang minggu lalu saya terakhir minggu 4. Selalu di gereja itu harus 1 jam saya. Karena khotbah saya khotbah ekspositori dari Injil, biasanya dari Tuhan Yesus. Kenapa? Apalagi di Jawa Barat, ini penting. Di sini juga saya kira penting. Karena banyak orang memandang remeh Tuhan Yesus. Jadi harus kita bangga. Jadi ini ya, kalau tugas kita dalam kalau kita lihat Injil Yohanes adalah memberi makan domba-domba. Feed my lamb, anak-anak. Lamb itu anak-anak. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia cuma tidak terlalu jelas. Bahasa Indonesia, gembalakan domba-domba, gembalakan domba-domba, gembalakan domba. Padahal kalau Bapak Ibu membaca bahasa Inggris saja, feed my lamb, feed my sheep. Lamb dengan sheep itu beda. Bahasa Yunani-nya juga beda. Lamb itu anak domba, sheep akan anak tua. Orang-orang dewasa. Jadi Tuhan memberitahu kepada Petrus dan kawan-kawan, kasih makan itu baik anak-anak maupun orang dewasa. Nah, kenal Tuhan Yesus. Kan itu ya, ada yang kita kan Yesus jawaban dalam hidupku. Kan gitu ya. Itu banget. Tidak berarti kita tidak perlu belajar ilmu lain, tapi Tuhan Yesus yang dilupakan. Dia penyelamat kita. Nah, jadi bagaimana kita menelaah Injil Yohanes ini? Nah, ini di buku saya ini buku saya, pembinaan hermeneutika, karena saya seperti didorong oleh Tuhan tahun lalu diterbit, ya tahun 2023 diterbit buku ini. Saya senang sekali. Karena ini bahan-bahan ceramah saya melatih orang bagaimana mempelajari Alkitab, jemaat-jemaat awal di Tiranus. Saya mengajar bagaimana mempelajari Alkitab. Ya bapak-bapak ya, namanya hermeneutik ilmunya. Kalau di sini mungkin nggak tahu apa SKS tapi hermeneutik itu penting. Buat saya ini menjadi sangat penting supaya orang tahu. Hermeneutik itu adalah cara kita untuk menikmati pesanan kita, supaya kita tahu. Kalau kita tahu bagaimana menggali isi Alkitab, khotbah kita itu menjadi lebih bernas, lebih baik. Itu saya garis bawah. Kesalahan banyak orang adalah, kalau mau khotbah dia pinjam khotbah mana dari mana gitu. Dulu ada pendeta datang belajar sama saya. Baru dia ikut pelajaran hermeneutik ini dari saya. Dia mengaku masih jaman. Saya selama ini kalau khotbah baca buku banyak. Jadi kalau saya mau khotbah hari Minggu, mulai dari sini Selasa sudah cari buku-buku apa yang cocok khotbah saya. Padahal kita ada saya bilang. Saya kalau khotbah seperti nanti tanggal 3
3. Kenapa saya harus buat tanggal 1? Karena tanggal 3 saya harus khotbah Natal. Khotbah Natalnya keren lagi dari Yohanes lagi. Tapi saya sudah persiapan menggalinya minggu lalu. Jadi terus aja apa yang Tuhan mau saya sampaikan melalui khotbah. Khotbahnya keren lagi. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 khotbah Natal. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita menelaah Injil naratif, teks naratif, coba dulu kita lihat dulu apa Yohanes 2. Coba dulu kita lihat Yohanes 2 ini. Sama-sama dulu kita baca. Mahasiswa tolong dulu baca ya Yohanes 2, cerita pernikahan di kota Kana. Tadi sudah ada perempuan yang baca, boleh laki-laki boleh baca. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada ibu saat belum tiba? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempatnya tempayan yang disediakan untuk pemasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyut. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang mengidamkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Oke, Bapak Ibu, apa yang mempesona dari cerita itu? Kalau Bapak Ibu saudara membaca cerita tadi, saudara terpesona dengan apa sih? Mujizatnya atau apa? Ketaatan. Ketaatan siapa? Saya senang dengan itu. Bapak nggak terpesona dengan mujizatnya, tapi ketaatannya. Ketaatan mendatangkan perkara besar. Ya, prinsip pertama, kebenaran pertama, ketaatan kepada perintah Tuhan mendatangkan keajaiban luar biasa. Ya, pelayan itu ada namanya nggak? Coba cek di ruang kita. Ada namanya, si Markus kah, si Petrus kah? Ada. Ini namanya pelayan-pelayan tanpa nama, tak perlu buat. Yang ditonjolkan adalah ketaatan. Yang ditonjolkan Matius Yohanes adalah karakternya, obedience, ketaatan. Nggak ada bantahan. Ketika Tuhan bilang sama pelayan itu, isi dulu tempayan. Padahal tempayan itu untuk pembasuhan ritual agama Yahudi. Kalau orang Yahudi sebelum masuk rumah, apalagi pesta, harus cuci kaki, cuci tangan. Baca nanti di Markus pasal yang ke-7. Semua ritual Yahudi ada di situ. Kalau mau makan harus begini, kalau mau pesta, semua barang-barang harus disucikan, dikuduskan. Oke, ada yang tertarik dengan pelayan? Yang lain? Saya tertarik dengan mana? Di sini ada. Yesus hadir di sini. Oh, coba dulu Bapak jelaskan itu. Memang dia hadir, Pak.
Gimana? Bapak proposalnya kehadirannya gimana? Apa yang proposalnya? Banyak hal dari kehadirannya itu bisa kita lihat nanti akan terjadi gitu Pak. Kehadirannya sangat berarti gitu Pak. Tapi tunggu dulu, lihat dulu ayat 1 dan 2. Kenapa dia hadir? Coba dulu baca ayat 1 dulu. Hadir sebagai apa? Undangan. Tunggu dulu. Dia hadir sebagai undangan. Tiba-tiba dia hadir sebagai apa? Ada perubahan kan dalam cerita itu? Pertama dia hadir sebagai undangan. Ternyata undangan itu berubah menjadi penyedia. Ternyata tamu undangan itu tiba-tiba berubah menjadi tokoh sentral di situ, tokoh utama di situ yang mengatasi krisis yang terjadi. Ini saya senang ya. Tuhan Yesus terkadang kita perlakukan dia sebagai undangan saja. Romo Tuhan untuk pesta kami selesai sudah. Tapi dia tidak mengambil alih persoalan. Betul nggak? Bapak Ibu pernah mengalami itu? Romo Tuhan masuk-masuk mau, hanya segitu aja. Tapi yang lain stop. Tuhan sebagai tamu saja. Tidak yang sentral dalam kehidupan kita. Siapa yang menjadikan dia menjadi sentral? Ya, nah senang sekali. Ada Maria di sini. Maria melihat peluang di tengah-tengah ada situasi yang sulit. Maria melihat peluang, anaknya datang, langsung dia kasih kesempatan besar, take over, ambil alih. Mereka kekuatan aku. Itu luar biasa. Oh, pelajaran ini Pak Soehari. Kalau saya menurunkan itu, saya dikoreksi oleh perikop itu, mengoreksi diri saya seperti apa sikap saya terhadap Yesus. Karena kan kita menganggap dia hanya tamu biasa di dalam. Kayak di gereja kan, bosnya di pekerja umum itu sama Pak Guru, asal untuk dosa, nanti mau palang pertama, bosnya di Yesus Kristus. Tapi segitu aja, nggak ada dampaknya. Begini ada sini luar biasa. Masih ada lagi? Siapa yang berpesanan lagi dengan apa? Saya menunggu waktunya Tuhan. Apa Pak? Saya menunggu waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan. Coba dulu Pak. Apa itu? Bapak melihat satu tema penting di sini. Waktunya tadi pelayan. Bapak tadi kehadiran Yesus. Waktunya Ketika Maria berkata kepada Yesus mengatakan, ada apa ibu waktu belum tiba. Nah, sekalipun begitu. Saya menunggu waktunya Tuhan. Ya, sekalipun begitu toh dia lakukan sesuatu yang permintaan murid-murid. Karena waktunya Tuhan, waktu belum tiba. Maksud dia waktu yang dikatakan dalam pasal 17. Pasal 17 coba baca pasal 17. Bapak sekarang telah tiba saatnya, telah tiba waktunya, permuliakanlah anakku. Lalu pasal 18, dia ditangkap, dia masuk ke Golgota. Lalu pasal 19 ayat 30 disalib. Telah tiba saatnya. Lalu Yesus berkata apa? Sudah selesai. Jadi kedatangan Tuhan sudah disampaikan di peristiwa di kota Kana. Mau apa kamu dengan waktu belum tiba? Waktu apa? Waktu kematian di kayu salib. Tapi Maria mengatakan langsung dia bilang ke pelayan. Ya kan? Langsung dia bilang ke pelayan lakukan sesuatu. Bapak tertarik dengan waktu, yang lain tertarik dengan pelayan. Yang lain? Kegelisahan. Kegelisahan. Oleh karena kekurangan. Karena kekurangan. Bagaimana gambaran kegelisahan itu? Siapa yang merasakan itu? Apa pelayan merasakan itu? Apa pengantin merasakan itu? Apakah mempelai laki-laki merasakan itu? Apakah pemimpin pesta merasakan itu? Siapa yang merasakan kegelisahan? Cek dulu, baca dulu aja ini. Siapa yang merasakan Suhu. Bukan, dia nggak tahu. Suhu
dapur yang sulit-sulitnya itu ada Maria. Lalu dia cerita sama Tuhan Yesus, gitu datang, mereka kehabisan betul. Jadi risah. Bapak bisa berkhotbah dari sini, kita biasa mengalami kegelisahan macam-macam. Contohnya seperti di kota Kana. Tapi ketika ada kegelisahan, orang yang gelisah ini datang kepada Tuhan Yesus. Itu hebat khotbah. Apalagi? Siapa lagi yang punya saya lihat dari sini? Siapa lagi? Kalau dari Maria kita belajar apa? Tahu pada siapa kita? Harus pada siapa dia datang. Terus apa lagi? Apa ini? Karakter sekarang ini ada namanya apa? Yang sering dipercakapkan orang apa? Maria ini menunjukkan karakter apa di situ? Kepedulian. Nah, ini peduli sekali. Keren. Itu sebabnya dalam mempelajari cerita semacam ini, nah ini dia. Siapa saja dalam menjadi manusia yang berperan? Di mana itu? Di kota Kana. Padahal Kana itu, konon katanya zaman itu tempat untuk menanam anggur, banyak anggur. Tapi kenapa kok bisa terjadi krisis di sini? Banyak orang beranggur. Kapan terjadi? Lihat itu dalam ayat yang kedua, pasal 21. Pada hari ketiga. Hari ketiga dari mana? Hari ketiga dari mana? Nah, maka mereka harus tahu kalau ada jemaat bertanya. Kalau dari mana hitungannya? Hitungannya adalah dari ayat 35 keesokan harinya, kemudian ayat 47 keesokan harinya, kemudian sampai klimaksnya di ayat 50. Yesus berjanji kepada Natanael karena dia berkata, "Kau anak Allah, kau raja Israel." Terus Yesus bilang sama Natanael, "Oh, kau percaya, engkau akan melihat jauh lebih besar daripada yang kau lihat." Pasal 2, pada hari yang ketiga. Apa arti pada hari ketiga? Berarti Yesus memenuhi janjinya. Kepada siapa? Natanael dan kawan-kawan. Tuhan Yesus tidak ingkar janji. Tuhan Yesus yang berjanji, dia menepatinya. Keren itu Tuhan Yesus. Berarti semua janji-janji Tuhan Yesus di Alkitab itu ya dan amin. Pernah memikirkan itu? Itu kita pikirkan. Tadi sudah kita bahas, ada krisis anggur. Kenapa anggur penting dalam pernikahan orang Yahudi? Ada yang tahu? Kalau di kita orang Batak ada penting. Jabar betul. Terus apa lagi? Jabar, saksan. Kalau nggak ada saksan nggak rame. Ada iklan. Anggur nggak lah itu yang dibangun. Tua, nak kurang tu. Kalau yang tua itu kan di raja adat aja. Tapi bagi orang Yahudi anggur itu tidak seperti itu. Karena anggur itu simbol keceriaan, kesukaan, sukacita. Terus kalau orang kehabisan anggur itu, banyak dilecehkan pernikahan itu. Asal potong anggur naik, boleh najoma. Tuhan pernikahan itu nanti pernikahannya seperti dianggap sial. Makanya penting sekali dalam cerita ini. Tapi ini ada Yahudi, bukan orang Batak. Bagaimana kita membaca sebagai orang Batak dari opini? Nah itu lagi beda lagi. Orang Batak nggak anggur lah. Orang Batak anggur itu pada hari apa itu? Hari perjamuan kudus ya. Waktu pertemuan kudus baru kita cari anggur. Tapi di sini anggur pernikahan berbakat karena jadi penting. Kalau kehabisan anggur yang menikah jadi masalah, diomongin orang, menikah nggak tahu menjawab, katanya. Malulah keluarga perempuan, malu keluarga laki-laki, kira-kira ceritanya begitu.
paidai daun. Paidai daun atau paidai daun? Sama aja. Terus bagaimana peristiwa diceritakan? Ini Bapak Pendeta yang sering berkhotbah bisa melihat alurnya, ya, bisa melihat alurnya. Nah ini dia, alur pikirannya. Napa Jolo, Napa Jolo ayat 1 sampai dengan ayat 2, pendahuluan. Setelah pendahuluan kayak bikin skripsi ya, pendahuluan. Lalu kemudian baru materinya, percakapannya ayat 3. Terjadilah dialog Yesus dengan Maria dengan Yesus. Ayat 3, ayat 4. Terus ayat 6 mulailah tindakan Yesus. Ayat 6 Tuhan Yesus bertindak. Ayat 4 dan 5 Maria meminta pertolongan. Ayat 4, 6 dan 7 Tuhan Yesus bertindak. Ayat 8 juga Tuhan Yesus bertindak. Ayat 6, 7, 8 menceritakan Tuhan Yesus bertindak. Karena tadi Bapak mengatakan Tuhan Yesus hadir, dia bertindak. Kita mengamati tindakan Yesus. Lalu ayat 9 bukan Yesus lagi. Tidak ada nama Yesus ayat 9. Yang ada nama pemimpin pesta. Nah ini menarik melihat cerita itu. Tindakan Yesus adalah ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 8. Terus ayat yang 9 si pemimpin pesta. Lalu ayat yang 9, 10 itu sebenarnya pesta dengan mempelai laki-laki. Terus ada ayat 9 nama pelayan-pelayan. Tapi keren menceritakannya Yohanes. Coba baca dulu ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu memecah air, pelan-pelan kita baca ya. Jangan cepat-cepat. Kalau pelan-pelan makin banyak muncul pemikiran yang hebat. Setelah pemimpin pesta itu memecah air yang telah menjadi anggur itu, terus ada kata keterangan, ada garis memberi keterangan. Dan ia tidak tahu dan digotoi mana tong, tidak tahu dia dari mana anggur itu ada, tetapi pelayan-pelayan tahu. Ini penting. Ada pengetahuan yang pelayan dapatkan dari peristiwa itu. Pelayan dapat pengetahuan terjadi perkara besar. Pelayan dapat pengetahuan Allah hadir di sini. Pelayan dapat pengetahuan ada mujizat di sini. Pelayan dapat pengetahuan tamu dari yang datang itu ternyata lebih daripada tamu. Pemimpin pesta tak tahu. Bagus ini. Itulah ya. Karena kita bisa pelajaran apa di sini? Orang yang taat kepada Tuhan bisa mendapat pengertian seperti pelayan, tradisi pemimpin pesta datang. Lalu ayat 10, dia berkata kepada pengantin laki-laki, dipuji dia, engkau menyediakan anggur yang baik sampai sekarang. Kalau ada orang Yahudi berpesta, anggurnya pestanya itu ada yang 3 hari, pestanya ada yang 4 hari. Kalau orang kaya bisa 5 hari. Kita nggak tahu berapa hari pesta ini. Tapi kalau ada kualitas semacam itu, jauh uang dipuji dia. Lalu ayat 11, cerita itu sampai ayat 10. Ayat 11 tambahan catatan dari Rasul Yohanes. Rasul Yohanes memberi catatan ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itulah dia menyatakan kemuliaannya. Perhatikan kemuliaannya tadi sudah dijanjikan pasal 1. Pasal 1 ayat 49, 50, 51 sudah dijanjikan kemuliaannya akan mereka lihat. Begitulah Tuhan
menggenapi janji. Jadi mahasiswa di sini tolong catat ayat 50, 51 pasal 1 ada hubungannya dengan pasal 2 ayat 11. Seperti janji di pasal 1 ayat 50, 51 digenapi oleh pasal 2 ayat 1 sampai 9 ayat 10, lalu konklusinya ayat 11. Banyak pelajaran yang kita peroleh dari sini. Apa maknanya bagi kita sekarang? Kita bisa belajar dari Maria, kita belajar dari pelayan, kita belajar dari kuasa Tuhan, kita belajar tentang Tuhan Yesus bisa melakukan apa saja. Kita bisa belajar sesuatu apapun masalah rumah tangga kita, karena ini pernikahan. Pernikahan itu keluarga. Apapun masalah pernikahan keluarga, kalau ada apapun kita lapor sama Tuhan. Dia bisa melakukan perkara. Dan banyak pelajaran. Nah, inilah maksud saya tadi, menghadapi tantangan dalam terang hikmat. Injil yang hari ini kaya. Kita lihat lagi contoh lain. Yohanes pasal 4. Coba dulu kita lihat contoh lain. Apa yang menarik pasal 4? Mari, siapa yang mau baca? Mau Pak Pendeta yang baca boleh, atau kita tugaskan mahasiswa saja. Pak Pendeta itu baca, siapa yang masa pendeta? Baca dulu lah. Berdiri lah, supaya kita. Mari Pak. Baca-baca. Iya Pak, silakan. Ayat berapa Pak? Itu ayat 46 sampai 53 dari bab pegawai istana, supaya kita belajar sesuatu dari sini. Yesus menemukan orang pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana dia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Dia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Coba renungkan sebentar. Apa yang menarik di sini? Tadi seperti pasal 2 ada. Silakan. Kita 3 menit aja berhenti dulu. Bapak boleh mencatat apa yang menarik. Anda belajar sesuatu dari siapa? Karena di sini ada Yesus. Terus kemudian ada tokoh penting, seorang pegawai dari istana. Terus ada informasi, ada anak yang sedang sakit. Lalu kemudian ada informasi ayat yang ke-51, hamba-hambanya datang memberi laporan. Terus ada keterangan waktu. Tadi kita lihat di kanan ada keterangan waktu. Di sini ada keterangan waktu pukul 1 siang. Ada keterangan waktu. Kira-kira Bapak Ibu menyimak yang mana? Saya terpesona dengan ini. Ya, Tuhan dulu dia. Apa yang kita pelajari dari pegawai istana ini? Apa yang kita pelajari tentang Tuhan Yesus? Apa yang kita pelajari dari hamba-hamba yang datang memberi laporan? Apa yang kita pelajari kira-kira dari anak yang tadinya sakit, tiba-tiba ayat 53 anak itu hidup, ya kan? Yang tadi sakit, tiba-tiba dia hidup. Apa yang kita bisa pelajari dari situ? Ketuhanan Yesus nama. Hah? Ketuhanan Yesus. Silakan dulu Pak. Apa itu maksudnya? Karena Yesus itu mereka menganggap itu
dan manusia, ternyata dengan cara yang dikatakan Nabi Yesus pada waktu dia katakan sudah sempurna dan bangsa menjadi nampak Allah Yesus. Oke. Bapak terpesona dengan ketuhanan Yesus dalam arti begitu dia katakan jam 1 hari itu juga, waktu itu juga terjadi. Artinya Tuhan berkuasa atas waktu, berkuasa atas penyakit, ya, atas waktu satu, atas penyakit. Yang kedua, ketiga, bukan hanya waktu. Di mana Yesus mengatakan anakmu sehat? Di mana yang si sakit? Yesus mengatakan itu di mana? Yang si sakit di mana? Silakan. Apalagi itu yang Yesus menyatakan itu di mana? Sedangkan anak yang sakit itu ada di mana? Di tempat yang sama? Iya. Tuhan Yesus berkuasa atas semua. Berkuasa atas semua. Nape walaupun Tuhan Yesus di kota Kana, dia mengatakan itu, tapi terjadi di Kapernaum. Katanya waktu itu jaraknya 41 km. Cukup jauh. Waktu itu belum ada angkot. Mereka punya juga. Apalagi mau membawa Yesus, kayaknya beliau harus membawa Yesus dengan pedati kereta kuda. Satu. Ilustrasi ini sangat menarik. Bukan angkot, sepeda motor bukan. Tapi butuhkan berapa jam untuk datang, butuhkan berapa jam untuk kembali. Sedangkan anaknya tadi katakan apa? Anakku sedang sakit dan sakitnya tunggu dulu, itu tuh penting. Jadi monolog ke kuatai, kalaupun dia pergi dari Kana ke Kapernaum, bisa jadi anaknya mati karena teleponannya sudah mati. Kira-kira tahu nggak alasan kenapa Tuhan Yesus bilang dia nggak mau pergi, tapi dia bilang sudahlah anakmu sudah sehat. Dia nggak usah pergi. Kalau pergi pun 41 km jauh tuh. Karena Yesus mengatakan Ya, ya, mana? Aku jadi yang ngomong, gimana? karena Yesus penyebab hidup dan mati. Pemegang hidup dan mati, ya. Tapi apa lagi kita pelajari di sini? Ya, dia berkuasa semua dalam waktu. Alam hidup, kalau ibu pendeta atau bapak pendeta, saudara-saudara jemaat yang kasih Tuhan, kalau Yesus bisa melakukan itu dari tempat jauh, dia ada di kanan, anaknya ada di Kapernaum, jauh sekali. Kalau Anda berdoa di sisi kanan, saudaramu ada di sisi Anda. Kalau kita berdoa di sisi kanan, saudaramu ada di mana? Di Sibolga, bukan di mana? Itu kan? Menolong orang untuk semangat berdoa, walaupun kita di sini, anak kita ada di mana? Tuhan tahu. Apalagi? Apalagi yang menarik? Kalau di sana yang percaya udah percaya. Ya, tunggu dulu Pak. Ada yang menarik lagi, percayanya. Tunggu lihat dulu. Ayat 50, pergilah anakmu itu. Terus ayat 50 bagian B, orang itu percaya akan perkataan dikatakan Yesus padanya, lalu pergi. Lalu ayat 53, lalu ia pun percaya dan seluruh keluarganya. Tadinya hanya dia percaya, tapi di ayat 53 ternyata seluruh keluarganya dia percaya Tuhan. Nah, ini keren sekali. Seorang bapak yang percaya membawa pengaruh kepada keluarganya, semua percaya. Pelajaran baru. Kalau Anda mau korbankan itu bisa di backup dari Kisah Rasul 16 ayat 31. Kepala penjara yang percaya kan? Kepala penjara yang pada waktu malam Paulus dipenjarakan,
mau menyiksa dirinya. Terus Paulus bilang, kan siksa dirimu, kami masih ada di sini. Terus kepala penjaranya bilang, apa yang harus melakukan? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan keren. Jadi kita bangga dengan Tuhan Yesus, bertambah luar biasa. Apa lagi? Kan coba dulu lihat ayat 50 dengan ayat 51 52. Terus gini kan dikatakan, orang itu percaya akan perkataan Tuhan Yesus lalu dia pergi. Loh, kemana Bapak itu pergi? Coba dia hubungkan dulu dengan ayat 51 52. Kemana dia pergi? Apa dia langsung pulang? Nah, coba dulu yang benar ya, coba dicek dulu. Apa dia langsung pulang? Loh, kemana dia pergi? Karena besoknya dia baru pulang. Kenapa? Kemana dia malam itu, hari itu? Ini menarik ya. Kenapa ya? Kemana Bapak itu? Kemana pegawai istana itu pergi? Dia kan tidak langsung pulang katanya. Tunggu dulu. Dia tunggu dulu. Dia tidak pulang. Lalu kemana Bapak itu pergi sebenarnya? Karena cerita dia di bawahnya, kayaknya baru besok paginya, besoknya dia pergi. Apakah ada dugaan bahwa sudah sore karena mengingat perjalanannya dari Kapernaum ke Kana, lalu kemudian sudah sore pulang-pulang. Jadi berarti Bapak itu kemungkinan besar menginap di kota Kana. Padahal anaknya sudah hampir. Seorang bapak yang anaknya udah krisis, masa nggak langsung pergi? Banyak pertanyaan kita di sini. Kenapa dia nggak langsung pulang? Kalau anaknya udah tahu, dia laporan tadi, Bapak, anakku hampir mati. Kenapa dia nggak langsung pergi? Lagi melihat bukti, membuktikan perkataan Yesus. Karena Yesus bilang, anakku sudah hidup. Lalu kemudian, kenapa nggak langsung dia buktikan? Harusnya berlari mana kan? Berlutut mana? Berlari-lari dia untuk membuktikan benar nggak perkataan Tuhan itu. Tapi kenapa Bapak itu nggak berbukti? Karena maksudnya apa? Imannya. Jadi imannya membuat dia nggak harus membuktikan perkataan Yesus. Percaya pada Yesus. Karena dia mendengar kabar. Karena dia mendengar kabar. Karena dia di ayat 51 itu ya masih di tengah jalan, hamba-hambanya udah bawa kabar bahwa anaknya hidup. iya, kan baru besoknya Bapak itu pulang, ketemu hamba-hambanya di tengah jalan. Alain atau orangnya yang kemarin itu kenapa Bapak itu kan langsung pergi? Tapi percaya. Percaya. Nah, saya setuju. Percaya seperti apa yang membuat Bapak itu tidak lagi gelisah? Boleh menginap malam itu di kota Kana, lalu besoknya dia pergi. Percaya seperti apa yang bisa membuat orang damai, tenang kepada perkataan Yesus. Itu maksud saya. Kalau kita pikirkan luar biasa Bapak ini bisa percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Ketika Yesus bilang pergilah anakmu hidup, langsung dikatakan orang itu percaya akan perkataan dikatakan Tuhan Yesus padanya, lalu ia pergi. Tapi tidak langsung pulang ke kota Kapernaum. Ya, besoknya. Coba pikirkan dulu. Kok tega-tega seorang bapak? Anaknya sudah mau mati. Tapi nggak langsung pergi dia membuktikan. Setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada apa? Pertanyaan kita. Ada apa yang terjadi dalam perjumpaan Bapak dengan Tuhan Yesus? Apa yang terjadi dalam diri Bapak ini? Berarti double mujizat, double pekerjaan Tuhan. Pertama, pekerjaan Tuhan untuk anaknya yang jarak jauh. Yang kedua, pekerjaan Tuhan untuk Bapak ini. Hatinya damai. Dia bisa bertahan, dia bisa percaya, nggak gelisah lagi.
dia percaya. Bapak Ibu, cerita ini kan status Bapak ini apa? Tolong dulu baca baik-baik. Status Bapak ini apa? Pegawai istana di Kapernaum. Mengajak kita berpikir kalau dia pegawai istana berarti orang penting, orang yang sudah biasa menghadapi protokoler istana. Orang ini sudah biasa melihat orang perkataannya bisa dipercaya atau tidak. Tolong dicatat di sini dia bukan orang sembarangan. Dia pegawai istana. Kalau orang ngomong sesuatu, pegawai ini sudah biasa melihat ini ngomongnya benar nggak. Dan tolong dulu, kalau dalam tradisi, apalagi pegawai istana ini kayaknya bukan orang ini, orang Yahudi. Bisa diduga kemungkinan besar dia orang Romawi. Sudah terlatih dia dalam melihat sosok orang, omongannya bisa benar atau tidak. Saya bisa bayangkan imajinasi saya, mata Bapak ini melihat mata Tuhan Yesus, melihat postur Tuhan Yesus, wajah Tuhan Yesus. Ketika dia ngomong, pergilah anakmu sembuhkan. Jadi Bapak ini luar biasa yang 50. Bapak ini luar biasa, dia pergi. Kemungkinan pergi kemana? Istirahat. Karena besoknya baru dia pergi. Lalu hamba-hambanya datang membawa kabar. Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari hamba-hamba itu? Yang datang itu, motif apa yang membuat mereka datang? Ketemu majikan mereka. Coba pernah memikirkan itu kan? Apa? Kegembiraan mereka akan kesembuhan memberitakan Sepertinya itu ya. Mereka ini anak buah ini sukacita sekali. Jam 1 siang, sebelum jam 1, dari jam 10, jam 11, jam 12, anak itu masih terbaring. Saya bisa bayangkan pelayan-pelayan ini, hamba-hamba ini melihat anak itu sudah lama sakit terbaring, lalu bapak itu yang punya anak itu pergi menemui Yesus, lalu hamba-hamba itu merawat, menolong saat anak ini dalam kritisnya. Tapi kayaknya hamba-hamba ini tiba-tiba jam 1 siang tiba-tiba melihat perubahan pada diri anak majikannya. Kok tiba-tiba anak majikannya bisa duduk, bisa berdiri, bisa makan, bisa main-main. Kaget sekali. Tapi karena udah sore, mereka nunggu. Udahlah, besok aja kita kasih tahu sama Bapak. Bapak perlu tahu nih. Bapak perlu tahu ini. Kalau mereka kasih kabar ke Bapak, ketemu lagi tengah jalan. Si hamba sama dengan pasal 2. Pasal 2 tadi ada pelayan-pelayan waktu di kota Kana. Pasal 4 juga ada hamba-hamba yang belajar sesuatu, mendengar sesuatu. Ayat 52, ayat 53, mendengar sesuatu dari ayah anak itu. Kayaknya ayah anak itu bercerita kepada hamba-hamba itu, wah jam berapa? Jam 1 siang. Ada apa Bapak? Mungkin salah satu pelayan bertanya, Bapak ada apa? Kenapa Bapak bertanya begitu? Oh jam 1 siang ada namanya Tuhan Yesus yang ngomong anaknya sudah sembuh. Rupanya percis jam itulah, dan kalian melihat anakku sehat. Jam itulah aku mendengar. Jam itulah kalian melihat. Aku mendengar, kalian melihat. Sama-sama jam 1 siang. Aku nggak melihat, aku mendengar. Kata Bapak itu. Tapi kalian melihat, kalian nggak mendengar. Aku mendengar, kalian nggak mendengar. Tapi kalian melihat sesuatu terjadi pada jam 1 siang. Cross check semua, cross check terjadi. Itulah terjadi ayat 23. Seluruh keluarganya
Bapak Ibu, kalau keluarga kita itu di sana itu artinya seluruh keluarganya termasuk hamba-hamba itu yang tak ada selaporan. Luar biasa. Nah, itu ya. Saya harap sudah mulai dapat maksud saya tadi. Bagaimana kita menggali kekayaan cerita Tuhan Yesus. Ya, mari. Dari penjelasan tadi bahwa si Bapak dan si anak yang satu percaya dengan waktu yang sama ketika dia berbicara dan dia disaksikan pegawai-pegawainya pada jam 1 itu sembuh. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan ayat 48, kalau kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Jadi begini, Yesus kan berada di kanan. Terus kata kamu di situ plural. Bahasa Yunani plural itu jamak, bukan singular. Singular itu kayak saya ngomong ke seseorang, kalau kamu berarti singular. Berarti ketika Bapak ini ketemu Yesus, rupanya dia sedang ngomong ke beberapa orang, berdiskusi, berdialog soal pekerjaan dia. Itu sebabnya ketika Bapak ini datang, tiba-tiba Bapak ini mendengar ucapan Yesus yang disampaikan bukan kepada dia, tapi kepada sekelompok orang. Kalau kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak. Pada waktu itulah tiba-tiba Bapak ini datang. Ya, dengan persoalan anaknya satu. Nah, itu dia. Plural di situ dia, kamunya itu plural, bukan singular untuk orang ini. Itu menjadi kunci kita melihat bukan orang itu yang dimaksud. Jadi kadang kita kan merasa sudah dihujani dulu Bapak ini dengan dihakimi Yesus, jadi kira-kira ya. Nah, ternyata kalau kita periksa tidak seperti itu. Nah, ada pertanyaan saya lagi. Kan nggak punya GPS Bapak ini, di mana Yesus lokasinya, Sherlocknya. Walaupun karena itu penduduknya mungkin nggak sampai 1.000 orang. Katakanlah itu kalian Nazaret zaman itu 500 orang, mungkin karena bisa antara sekitar itu kota-kota kecil zaman itu. Tapi kan nggak di Sherlock, nggak ada GPS-nya. Sonari suku-suku. Bagaimana caranya Bapak ini ketemu Tuhan Yesus? Dia dengan anak buahnya membawa Tuhan Yesus kan mau dibawa sagu, naik kedai. Bukan naik mobil. Pada zaman itu udah keren itu mobil kan, bukan naik mobil. Pertanyaan saya, dulu ajari saya menjawab pertanyaan ini. Bagaimana cara Tuhan Yesus untuk tahu lokasi yang benar di mana Yesus berada? Kemungkinan karena dia seorang pegawai istana. Oke. Punya peta. Ya, oke. Apalagi datang dengan penampilan begini ya, nanya sana, nanya sini kan? Oke, ya, ada petunjuk dari orang-orang. Ya Bapak. Ada juga kita. Ah, Ya. Setelah mujizat negara itu tersebar. oke. Ya tersebar sampai ke Kapernaum ya. Oke. Kita tahu Yesus itu. Ya, ada di sana. Oke. Tapi persoalannya di mana lokasi titiknya dia menemukan Yesus. Yang kedua, ajari saya. Ada pertanyaan di pikiran saya. Waktu Bapak itu mau sebelum ketemu Tuhan Yesus, berpikir nggak dia, si dokter itu Tuhan ini? Bagaimana saya menyampaikan pendapat saya? Kira-kira dia mikir nggak itu? Apa yang saya ngomong sama Tuhan? Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah contohnya tadi ya, kaya sekali. Nah ini banyak contohnya. Saya sudah kasih sih ke Ibu Lena. Kita bilang tadi kalau ini ada, bisa kok aja ke WA Bapak Ibu sekalian, supaya sekalian bisa lihat.
dulu kita lihat kasus Maria Magdalena. Karena waktu kita terbatas. Banyak cerita di situ. Pasal 20, saya akan mau baca tentang cerita Maria Magdalena. Ayat 11 sampai dengan 18. Silakan. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan